Oke, balik lagi di channel saya. Semoga channel ini beri banyak manfaat buat teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin ceritakan bagaimana kisah nyata saya berbicara ya sebagai public speaker pemula. Waktu itu dibayar $63 per jam. Pengen tahu apa rahasianya dan bagaimana ceritanya? Ini dia. Nah, teman-teman semua, saya doakan semoga yang menonton video ini saya berikan doa ya, semoga kalian bisa dapat manfaat dari apa yang saya omongin, dari yang saya ceritain, apa yang saya sharing ya buat teman-teman semua. Nah, dari video-video saya motivasinya adalah bagaimana bisa banyak manfaat untuk orang lain, terutama konten-konten cerita-cerita yang saya sampaikan itu semoga bisa jadi ilmu dan bisa dipraktekkan. Dan harapannya ilmu itu kemudian diamalkan, jadi kemudian ya saya dapat sedikit efek ya dari ilmu tersebut yang dimanfaatkan jadi amal jariah buat saya gitu kan. Nah, lalu yang kedua, jadi karena ini sifatnya bermanfaatan, silahkan teman-teman nanti bisa subscribe, bisa share video ini kalaupun memang dirasa banyak manfaatnya untuk teman-teman. Saksikan disclaimer dulu, setiap video saya itu bukan mengajarkan hakikatnya. Jadi saya adalah orang yang melakukan, kemudian mencoba ingin membagikan ilmu yang saya lakukan, yang saya dapatkan, kemudian saya praktekkan, dan memang itu it's work gitu ya, itu bekerja banget, itu bereaksi dan juga berefek. Dapat challenge dan dapat uang $63 per jam. Waduh, hitung berapa tuh ya? $63 per jam. 63 ini ya, bener ya, $63 per hour. Nah, gimana ceritanya saya bisa dapat bayaran ya, dibayar $63 per jam, kurang lebih segitu. Beberapa video yang lalu saya menyampaikan bahwa jangan sampai semangat teman-teman untuk menjadi seorang public speaker ya, punya keahlian public speaking itu dilandasi atau pondasinya jangan sampai salah, jangan sampai bobrok ya. Pastikan pondasinya adalah pondasi yang benar, yang tepat, yang kuat. Apa itu? Niat ya, saya udah bilang di video selanjutnya tentang 4 pondasi dasar yang harus dimiliki oleh seorang public speaker. Benar ya, itu luar biasa deh, amazing banget, banyak keajaiban yang hadir ya. Termasuk cerita bagaimana saya mendapatkan $63 per jam ya, dibayar gara-gara public speaking gitu. Nah, itu ya, saya ingin tekankan itu dulu. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi gini, ketika saya merasa kok skill saya begini-begini aja, hasilnya nggak maksimal. Ciri-cirinya ya dari bayarannya kok segini-gini aja, kok dari audiensnya kayak kurang puas, dari orang yang undang juga kurang puas gitu kan. Akhirnya menemukanlah kunci, yaitu kita harus punya yang namanya. Nah, disitulah kemudian saya berubah ya, nasibnya lah, kondisinya sudah lebih baik gitu ya. Karena waktu itu merasa gitu-gitu aja gitu ya. Nah, ketika saya sudah mengetahui ilmunya, akhirnya saya titik baliknya adalah ketika mengikuti training atau seminar yang sifatnya berbayar mahal. Nah, ini buat perhatian teman-teman yang ahlu seminar, ahlu seminar, yang sering ikutin seminar. Jadi tidak salah kita ngikutin seminar yang murah gitu ya, yang gratis gitu kan, tidak salah, itu bagian step awal untuk kita mulai untuk belajar. Tapi pastikan teman-teman harus ada keyakinan, keinginan kuat dan dibuktikan dengan konkret ya, entah itu nabung atau ditargetin berdoa sekeras mungkin, cari jalan untuk bisa mengikuti pelatihan yang lebih tinggi lagi, lebih harga lebih mahal lagi. Kenapa? Semakin ada, kan gini, ada istilah ada harga, ada kualitas ya, ada harga, ada barang gitu ya. Artinya ketika gratisan ya, ilmu yang dapatnya pun ya gratisan, artinya yang biasa gitu ya. Tapi ketika kita berbayar dengan yang lebih mahal, yang lebih tinggi, pasti yang akan diberikan pun, dipersembahkannya juga ilmunya besar juga, tinggi juga. Dan tentu orang-orang yang berkumpul di acara di training yang mahal itu jadinya orang-orang yang katakanlah
menengah gitu ya. Artinya networking kita juga ketemu dengan orang yang besar lagi gitu ya. Nah dari situ kemudian oh ilmunya begini toh gitu. Padahal sudah tahu, artinya tahunya bukan by struktur gitu ya, bukan berdasarkan keilmuan tapi lebih kepada nalar, liatin dan sebagainya. Oh ternyata secara keilmuan ketika memulai berbicara itu harus begini dulu tuh. Oh bagi teman-teman yang masih grogi, takut salah, panas dingin, gugup, mau ngomong apa dulu, itu ternyata mudah gitu loh. Gampang solusinya kalau memang sudah tahu ilmunya. Dan ilmu itu saya dapat di seminar itu ya, atau di training yang memang berbayar mahal. Lalu kemudian saya rubah akhirnya kan. Oh ternyata untuk membuat struktur materi atau mau ngomong apa dulu itu ada tekniknya dan itu mudah ternyata. Lalu gimana caranya orang dengan waktu yang sempit, tidak banyak, bisa menyampaikan sesuatu dan itu berdampak banget kepada yang mendengarkan. Ada ilmu openingnya, kemudian ketika menyampaikan materi intinya, sampai kemudian closingnya seperti apa. Nah disitulah kemudian saya merubah ya, mau mulai dari dulu suka khutbah Jumat juga gitu ya, ceramah, lalu ngisi-ngisi training, seminar dan sebagainya. Tentu tidak merasa puas ya itu ya, saya masih merasa sangat bodoh banget di situ. Tapi saya melakukan apa yang saya harus terus lakukan ya, akhirnya merubah dan memang kondisinya berubah. Mulai banyak panggilan, mulai banyak orang yang trust, percaya gitu ya. Dan pada akhirnya ini di titik $63 per jam. Wow, ini prestasi juga buat saya. Bukan untuk sombong, tapi ini buat motivasi ya, buat teman-teman semua, buat motivasi saya. Saya yakin di atas saya itu banyak banget senior-senior gugur yang ya ini mah nggak seberapa. Ini menurut saya prestasi bagi saya yang kemudian jadi motivasi aja ya. Bukan ini yang dikejar, tapi luar biasa karena ilmu itu saya bisa mendapatkan $63 per jam. Gimana ceritanya? Jadi ada satu kesempatan saya kan senang networking ya, jaringan luas, sehingga dikenal dengan komunitas, dengan para guru-guru dan sebagainya. Satu kesempatan saya diminta untuk menggantikan mengisi ya public speaking di salah satu kementerian. Ini pengalaman perdana saya, pertama deh ya, di kementerian ya Republik Indonesia, dan itu dilemparkan ke saya karena yang bersangkutan tidak bisa ya. Saya terima kasih banget kepada guru saya, semoga Allah memberkahi ilmunya yang telah memberikan kesempatan bagi saya ya. Nah akhirnya singkat cerita, sayalah yang kemudian diminta untuk mengisi di salah satu kementerian. Mengisi apa? Tentang public speaking ya, communication skill. Nah waktunya 4 jam. Waduh, ini bagi saya ini tantangan mental. Orang yang karena masih newbie, masih banyak belajar, harus mengisi di salah satu kementerian, salah satu biro dari kementerian. Ya. Nah ini juga menjadi tips buat teman-teman semua yang ingin scale up, naik level. Ketika teman-teman sudah punya keilmuannya, walaupun itu belum sempurna, belum bagus, maka jangan takut untuk mencoba, menjajal kalau kata aktif sekarang, jajalin aja gitu kan. Nah, itu berarti mental berani ya, men-challenge diri untuk naik level dengan cara jadi challenge juga ya, dengan tantangan yang lebih besar lagi. Karena saya sudah mendapatkan katakanlah keilmuannya gitu ya, tinggal prakteknya. Nah, ini ada kesempatan, ketemulah gitu ya, jadi sebuah peluang. Akhirnya saya oke ya, diisi oleh saya 4 jam. 4 jam dibayar berapa? Nah teman-teman semua, jadi kalau kementerian itu buat pengetahuan juga. Kalau di kementerian itu ada ketentuan, peraturan ya, tidak membayar seseorang itu ada grade-nya, ada aturan mainnya. Sehebat apapun level akademiknya itu tetap bayarannya sama ya gitu. Jadi di kementerian itu ada peraturan namanya, kalau dia sudah berpengalaman, tingkatannya sudah mungkin tinggi dan sudah punya register BNSP kalau nggak salah gitu ya, itu bayarannya 63 sekian ya per jam.
ini hanya ini ya, bayarnya pakai rupiah sebenarnya, cuman saya dibuat dolar aja biar lebih semangat gitu kan. Ya, kurang lebih 950.000 per jam. Itu yang sudah pengalaman, sudah punya sertifikat pemerintahan gitu ya. Nah, sedangkan waktu itu saya belum punya gitu loh. Bayangin, tapi dibayar dengan grade yang paling atas, $63 atau sama dengan 950.000 per jam. Per jam gue ya, dan saya ngisi 4 jam. Hitung aja berapa? Kalkulator. Ya. Itu baru bayaran pokoknya. Belum kemudian transportnya. Transportnya 1 juta. Ya, 1 juta. Waktu itu tahunnya 3 tahun yang lalu kurang lebih ya. Gua 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu deh nggak salah. Belum kemudian hotelnya, ya. Jadi disiapin kamar hotel yang bagus, ya. Bagus itu bagus banget. Mungkin kisaran semalam 1,1 ya, 950 sampai 1,1 lah itu. Tapi saya itu nggak boleh diuangkan, itu memang sudah harus nginep. Tapi saya nggak bisa nginep, sayang banget gitu ya. Ya, itu tidak termasuk transport. Nah, teman-teman semua, ini adalah pengalaman yang menurut saya memotivasi saya dan juga memotivasi untuk membuat video ini buat teman-teman semua untuk ayo tingkatkan kemampuan kita, skill kita untuk belajar yang namanya public speaking. Ya. Dan saya menekankan di sini bukan ini yang dikejar, tapi ketika niat kita sudah lurus, niat kita sudah baik, itu Allah akan bukakan jalannya, gitu loh. Ya. Nah, jadi ilmu ya, kemauan saja tidak cukup, harus ada kemudian keilmuan. Keilmuan sudah ada, tapi tidak cukup. Harus ada yang namanya keberanian. Ya. Nah, keberanian itulah yang kemudian nanti menghadirkan sebuah peluang. Ya. Tadi saya pengalaman mendapatkan $63 per jam ini adalah karena apa? Kemauan ada, dan kemudian dibuktikan dengan tadi belajar yang dengan rating yang lebih mahal, sehingga dapat keilmuannya juga yang bagus, lalu ditambah keberanian. Coba bayangkan, waktu itu saya nggak pede, waduh, nggak ah, masa ngisi kementerian, saya masih pemula banget gitu kan. Tapi luar biasa ya, itu ketika keberanian dibarengi dengan keilmuan, itu insya Allah ya hasilnya juga akan maksimal ya, akan baik gitu ya. Dan yang lebih menakjubkan lagi waktu itu, ilmu yang saya ajarkan sederhana gitu. Dan ingat loh, untuk belajar public speaking itu nggak sulit-sulit amat gitu ya, tapi bukan berarti menggampangkan gitu ya, tidak. Nah, itu adalah satu dari sekian banyak pengalaman-pengalaman yang menurut saya luar biasa ya, dengan wasilah, dengan perantara kita punya kemampuan public speaking, itu akan banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan gitu ya, untuk kita gitu ya, untuk teman-teman semua. Apapun itu basicnya ya, tidak harus jadi motivator, trainer, enggak gitu ya. Public speaking itu hal yang sangat basic banget yang harus dimiliki oleh semua profesi, oleh siapapun gitu. Nah, itu teman-teman semua ya, pengalaman bagaimana saya mendapatkan $63 atau 950.000 per jam modal bicara gitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan insya Allah next saya akan ceritakan bagaimana bisa berkolaborasi satu panggung, satu acara dengan para tokoh-tokoh besar Indonesia, bahkan mungkin dunia saya katakan gitu ya, hanya modal bicara gitu ya. Juga di buku yang nanti saya sedang garap gitu ya, itu bisa menjadi wasilah juga buat teman-teman belajar gitu ya, bagian dari bagaimana ilmu itu tidak tertahan sendiri tapi bisa disalurkan kepada yang lain lewat tulisan. Itu tulisannya insya Allah modal bicara keliling dunia. Nah, itu juga pengalaman yang menarik yang saya akan ceritakan di next video, bagaimana bisa keliling Indonesia naik pesawat gratis tanpa dibayar, tanpa bayar ya, itu tanpa bayar sendiri, itu bisa keliling ya. Nanti modal, dan termasuk lagu yang saya pakai ini Anak Desa Mendunia, bagian dari impian saya bagaimana dengan public speaking itu kita bisa keliling dunia. Anak desa, itu bagaimana anak desa mendunia ya.
modal bicara klinik. Terima kasih. Jangan lupa kalau bermanfaat kamu harus subscribe ya. Kamu harus bagiin biar dapat manfaat. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.